Kita jumpa lagi di Tolire. Tolire kali ini kita akan membahas transfer masuk adalah harus ada yang namanya BAST, yaitu tentang akun-akun aset belum diregister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara Tolire. Kali ini kita tidak membahas ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol saja terkait aset berwujud. Teman-teman sekalian, kalau kita membeli aset berwujud, standarnya adalah dicatat di neraca. Di neraca di bagian mana saja kah? Jadi kalau kita membeli aset yang berwujud, kita berwujud ya, karena aset ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Yang tidak berwujud itu yang kita beli software, paten dan teman-temannya. Nah, kali ini kita akan membahas yang aset yang berwujud. Yang pasti kita akan mencatat, kalau kita membeli aset berwujud, yang pertama kita pasti catatnya di neraca kan. Di neraca itu dicatatnya di mana? Pasti satu dicatatnya di aset di bagian yang pasti persediaan. Kemudian yang kedua kita akan mencatatnya di aset tetap. Ada lagi? Yaitu di bagian aset lainnya. Kemudian kita membeli aset tetap, bisa nggak kita catat selain di tiga akun ini di neraca? Kira-kira ada nggak di tempat lainnya? Ada sebetulnya. Itu kita catat di laporan operasional sebagai beban. Karena kita akan diskusi gitu kan. Kalau kita membeli suatu aset yang berwujud, itu di mana akan kita catat. Nanti setelah itu kita akan sedikit ngerempet ke akun belanjanya apa. Catatnya atau bisa dibilang ya ini nggak pas-pas amat, tapi ini maksudnya aktualnya apa gitu kan. Ini RRA-nya apa. Sekarang kita mau ke yang pertama dulu, persediaan. Persediaan itu definisinya apa? Persediaan itu definisinya adalah dia sudah ngomong dia adalah aset lancar ya. Oke, aset lancar itu artinya apa? Artinya dia diperkirakan dalam 1 tahun akan sudah digunakan. Jadi kita tidak ada niatan untuk menyimpan barang itu sebetulnya lebih dari 1 tahun. Jadi contohnya kan persediaan, misalnya kita beli kertas gitu kan. Niatnya itu ya paling dalam seminggu 2 minggu akan kita pakai gitu kan. Makanya dia definisi dia aset lancar. Kemudian dia digunakan dalam operasional atau dijual, digunakan sendiri gitu kan, masa operasional atau diserahkan ke masyarakat. Dijualnya ini bisa sudah jadi, bisa dalam proses. Nah, kemudian ada yang ketiga sebetulnya kalau untuk persediaan, salah satu clue yang penting untuk persediaan yaitu dia disimpan. Artinya dia tidak langsung digunakan. Biasanya ngasih contohnya ini adalah kita beli ban gitu kan, ban mobil gitu kan. Kalau kita beli ban mobil langsung dipasang di mobilnya, nah itu bukan persediaan karena kan langsung dipakai. Tapi kalau kita beli ban disimpan dulu di gudang, dipakai nanti kalau ada ban yang rusak, nah itu baru namanya persediaan. Aset tetap, definisinya apa aset tetap? Yang pertama di sini adalah dia berwujud, kemudian dia dimiliki. Ini karena sebenarnya ini berwujud itu untuk membedakan apakah aset tetap atau aset lainnya. Kemudian umurnya lebih besar dari 1 tahun. Ya, yang keempat adalah digunakan sendiri ya. Digunakan sendiri itu definisi lainnya adalah tadi ya, bisa dalam artian kata lainnya adalah tidak dijual gitu. Untuk pengakuannya dia ditambah satu lagi, yaitu di atas nilai kapitalisasi. Terus kalau aset berwujud tetapi dicatat di aset lainnya itu adakah? Jadi aset lain itu, definisi aset lainnya adalah dia merupakan aset, dia memenuhi definisi aset. Aset itu adalah sesuatu yang kita punya yang diharapkan di masa depan akan memberikan manfaat ke kita. Nah, kalau aset lainnya berarti dia definisi apa? Dia merupakan aset yang tidak bisa dicatat di tempat yang lain gitu aja. Tapi tidak bisa dicatat di aset lancar, tidak bisa dicatat di aset tetap. Tapi ada satu di sini sebetulnya adalah aset yang tidak digunakan lagi. Aset tetap. Jadi tadinya dia di sini tapi tidak digunakan lagi. Kenapa yang tidak digunakan pindah ke sini? Karena dia tidak lagi memenuhi definisi aset tetap. Definisi aset tetap adalah ini, digunakan. Nah, karena dia tidak digunakan, maka dia tidak memenuhi definisi aset tetap, sehingga dia pindah ke aset lainnya. Nanti kalau dia digunakan, dia pindah lagi ke sini. Tidak digunakan, pindah lagi ke sini. Jadi dia bisa bolak-balik nih yang di sini ya. Aset tapi tidak dicatat di neraca, tapi dicatat di LO atau beban itu yang seperti apa? Yang nilainya di bawah nilai kapitalisasi.
Nah, kemudian ini adalah untuk akrualnya ya. Nah, kalau untuk LRA-nya, LRA-nya atau bisa akunnya ya, akun atau BAS bagian akun standarnya. Ini menggunakan akun apa? Di dalam BAS dinyatakan bahwa kalau untuk persediaan ya, persediaan ini menggunakan akun belinya ya, menggunakan akun 52. 52-nya banyak ya, ada 5218, 52 pemeliharaan, dan intinya akun belanja barang 52. Kalau aset tetap, ini menggunakan akun 53 ya. Kalau aset lainnya menggunakan akun apa? 53 juga. 53 tapi dia 53. Nah, kalau dia LO, artinya dia aset tetap tapi di bawah nilai kapitalisasi, dia menggunakan akun 52 lagi. Jadi kita membeli aset tetap yang di bawah nilai kapitalisasi, dia tidak akan dicatat di neraca, tetapi dia akan tercatat di LO langsung sebagai beban. Jadi kalau misalkan kita beli printer, ini sebenarnya dulu saya suka ada pertanyaan kan, kita beli printer harganya 900.000, nilai minimum kapitalisasi kan berapa nilai minimum kapitalisasi sekarang? Nilai kapitalisasi sekarang untuk perataan mesin adalah sebesar 1 juta. Kalau pas 1 juta masih masuk aset tetap atau enggak? Kalau pas 1 juta. Jadi kalau dia di bawah nilai kapitalisasi, kalau perataan mesin adalah 1 juta, kalau gedung bangunan adalah 25 juta. Sampai dengan sekarang tahun 2021 kita membeli perataan mesin di bawah nilai kapitalisasi, kita menggunakan akun 52 11 11 52 11 11 ya kan. Tapi mulai tahun 2022 ada akun baru, tidak lagi menggunakan akun 52 11 11 tetapi menggunakan akun berapa? Jadi yang berbeda ternyata dari mulai 4 digitnya ya. Jadi 5211 ini kan artinya belanja barang operasional. Ternyata untuk 2022 kita menggunakan akun 5212 nih. Digit keempatnya sudah berubah. Jadi belanja barang non operasional. Belakangnya 52125. Nah, di sini ada 52, 53 sama 54. 52 untuk perataan mesin, 53 untuk gedung bangunan, 54 untuk aset tetap lain. Cuma sekarang itu kan di tahun 2020 itu kan sudah jadi dan pasti dianggarkannya masih di 52 11 11 kan. Nah, sehingga nanti teman-teman di Satker untuk tahun 2022 pasti rame-rame pada revisi DIPA ya. Karena ini kan digit keempat ya. Artinya kan revisi DIPA nih dari 5211 menjadi 5212. Segera dilakukan penelitian dan penelaahan. Dulu tuh yang sering jadi pertanyaan waktu saya kalau ke Satker itu ya. Kalau seandainya kita membeli aset misalkan printer harganya 900.000, kalau secara definisi dia aset tetap kan, dia kan berwujud, dimiliki, katakanlah printer kita pakai sendiri kan, digunakan sendiri. Printer kan umurnya pasti di atas 1 tahun, tapi dia hanya nilainya di bawah nilai kapitalisasi. Dicatatnya di mana? Apakah tidak dicatat di neraca? Jawabannya iya, tidak dicatat di neraca. Terus ada beberapa yang karena tidak masuk di aset tetap, ada yang berarti masuk di persediaan ya? Enggak, karena dia bukan persediaan. Dulu banyak orang yang menyangka bahwa kalau dia di bawah nilai kapitalisasi, dia akan dicatat di persediaan. Pak, kalau nggak dicatat di persediaan, berarti nanti bisa kita bawa pulang dong, gitu kan? Jawabannya adalah pertama, dia akan tercatat di LO sebagai beban. Yang kedua, dia akan dicatat sebagai aset extra countable. Jadi, kalau kita membeli aset tetap yang di bawah nilai kapitalisasi, kalau ke tahun 2021 tetap dicatat di input di aplikasi Simak BMN. Nanti begitu dia nilainya di bawah nilai minimum kapitalisasi, dia akan otomatis dipindahkan ke extra countable. Tetapi kalau di Sakti ya dicatat saja, nanti Sakti juga akan memindahkan itu ke extra countable. Jadi yang ini akan dicatat di extra countable. Akun baru Bisik-bisik ada peraturan apa? Ini sampai sekarang belum keluar aturannya, tapi sudah keluar bocorannya. Enggak, bocoran resmi. Oh, Ada ND-nya menyebutkan bahwa sambil Siap-siap menunggu ditetapkan gitu kan, agar KL untuk siap-siap melakukan revisi DIPA. Nah, revisi DIPA-nya ke akun ini 5212 52 53 5. Aset berupa tanaman, hewan, ternak, itu kira-kira itu di mana? Teman-teman sekalian, ini adalah globalnya, global view-nya dari bagaimana kalau kita beli aset berwujud gitu kan, dicatatnya di mana dan menggunakan belanjanya menggunakan akun apa. Sekarang ada pertanyaan yang bagus sekali. Nah, jadi di kita ini belum ada akuntansi terkait hewan tanaman. Sampai dengan saat ini tidak dicatat di neraca. Jadi akan dicatatnya sebagai di extra countable, kecuali hewan tanaman tersebut untuk dijual. Nah, kalau dijual maka dia otomatis masuknya di sini
di persediaan yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Selama dia tidak untuk dijual, maka langsung sebagai beban dan masuknya sebagai extra comptable. Kita tunggu sedang dibikin PSAK terkait aset biologi. Jadi kalau akuntansi itu kan ada 4 unsur kan. Yang pertama adalah pengakuan, ya kan. Kapan dia bisa diakui, kemudian dia pengukuran, artinya dia berapa dicatatnya dengan nilai berapa, kemudian penyajian. Nah, penyajian itu disajikan di mana? Tadi disajikan apakah disajikan di persediaan atau aset tetap atau di mana gitu kan. Yang terakhir adalah pengungkapan, bagaimana ngata-ngatanya dicalon gitu kan. Nah, kalau pengakuannya tadi apakah anaknya tersebut niatnya dijual, nah gitu kan. Jadi intinya untuk hewan itu, hewan tanaman intinya hanya akan tercatat di persediaan jika niatnya dijual, gitu aja. Kalau nggak ada niatan dijual berarti nggak dicatat. Berarti kemudian itu ada pengukuran. Dicatat dengan nilai berapa? Jawabannya adalah dengan nilai pasar. Nah, nilai pasar ini yang kadang-kadang agak macam-macam. Artinya masih sementara masih kayak kebijakan masing-masing satker. Jadi sebaiknya tiap satker atau KL bikin kebijakan. Jadi misalnya gitu kan, untuk menentukan nilai anak ikan misalkan menggunakan PP, atau kalau misalkan nggak ada PP ya sudah, apakah mau menggunakan betul-betul harga pasar gitu kan, ya terserah. Yang penting bikinlah kebijakan akuntansinya sehingga nanti pada pemeriksa gitu kan, dia bisa ada acuan gitu kan, ini benar atau tidak menggunakan nilai wajarnya tadi itu.